Nah, si Upik Abu ini bukan siapa-siapa, nyolot, udah nipunya banyak orang, ngerugikan banyak orang, ngancem gue, terus gitu, situ Kika, situ Saha, gitu loh. Emang selalu menggunakan penyakitnya itu loh, bipolarnya itu. Dia diberikan efek jerak, karena dia nggak ada jeraknya, dan dia tidak merasa bersalah melakukan itu, sama sekali tidak merasa bersalah. Dan malah dia merasa dizolimi ya? Dan dia acting, dia adalah seolah-olah dia yang korban, itu menurut gue najis banget, gue paling benci orang yang sosok korban, sosok sedih, merasa kayak ini kita zolimi banget. Padahal dia? Terus begitu dia bilang, gue bully dia, yang gue ngomong kan kebenaran, yang ngebuka aib tuh dia sendiri, dia yang nipu. Gue dari awal udah bilang sama dia, lu berani berantem sama gue? Dia udah bilang enggak, tapi dia masih berani-beraninya. Tapi dia lagi sakit loh, kasihan. Sakit dibuat-buat kali. Sing gue, dia mau pura-pura gila buat biar bisa lari dari hukum. 3, 2, 1, close the gorden. Lo bikin dong kayak begini di podcast lo. Jangan TV sama wallpaper endorse doang. Nggak apa-apa, yang penting pakai karaoke. Itu ada isinya. Iya. Yang penting kan beda dari yang lain. Bener-bener, besok pakai toa dong, pakai toa. Pakai toa, kayak si Lutfi Anissa, anjay. Tapi lu bener sih, lu kalau pakai toa itu lu bener-bener sesuai dengan apa yang terjadi sama kehidupan nyata lo. Kenapa? Bacot. Mulut lu udah kayak toa bacot. Tapi kan Tapi kali ini gue mendukung apa yang lu bacotin. berguna bagi masyarakat bacot gue. Benar. Bacot gue ini, gue sebenarnya udah dibayar, nggak ada masalah gitu. Bener. Cuman gue enek dengan tingkah dia. Iya, lu bacot dan ibaratnya lu udah dibayar nih, tapi lu tetap bacot. Karena banyak korban yang lain. Ini gue nih Dan pahlawan termasuk masyarakat. gua ditipu belum dibayar. Dan lu ngebacotin gua nih secara cuma-cuma nih. Sekarang gini, ini guys. Nanti sebenarnya kalau udah dibayar sama dia, gue mau minta bagian. Oh, ada ongkosnya. Jadi kita nih guys, dulu kan kita berantem. Orang masih nyangka kita dulu settingan guys. Masih beredar gosip kita settingan, gak apa-apa, terserah lo deh. Ya, kita gue ngomong sekali lagi, dulu kita berantem bukan settingan sama sekali. Tapi kita bayan ya emang bayan. Tapi kalau misalnya mau bilang settingan tetap nggak apa-apa. Emang gue pikirin. Emang gue pikirin betul. Nah, sampai sekarang kita ditipu juga dibilang kita settingan. Namanya juga biarin lah, kalau orang bego tetap aja jadi bego. Biarin lah. Nah, sekarang menurut lo nih, sekarang kan ibaratnya kita sama-sama ditipu wanita yang sama. Gue minta di podcast gue, di rumah Uya ini lo nggak nyebutin nama dia. Gue nggak mau. Kenapa? No way. Haram ya? Kali. Emang haram, emang enggak. Ya, haram. Dia cari duitnya dengan cara yang haram kan? Iya, makanya jangan. Ya, pakai nambahin gue 200.000 berarti jangan yang sesuatu yang haram kita sebut nama di sini. Oh iya, benar. Ya? Gue emosi nih. Oke, ya. Sebut aja dia Mawar. Mawar kebagusan. Nah, siapa? Madrun. Madrun kebagusan. Siapa? Upik Abu. Karena aslinya abu-abu. Kamboja. Oke, kita sebut saja dia si Upik. Upik Abu. Aslinya abu-abu. Oke. Monyet kali ya. Warnanya abu-abu. Warnanya mana ada orang warnanya abu-abu? Ada dia, abu-abu. Abu-abu monyet dia warnanya. Monyetnya nggak usah ke gue dong. Iya. Jadi guys, kita sekarang berdua ditipu oleh orang yang sama yang mengaku dirinya artis. Emang dia artis? Karena dia nemenin artis-artis. Dan Artis artis-artis apaan? ditipu-tipu juga sama dia. Bawa-bawa nama artis. Buat nipu, iya. Bukan artis. Artis mau buat jadi apa? Tapi Figuran. dia pengusaha loh, Dennis. Pengusaha apa? Pengusaha banyak, ada travel. Travel. Iya kan? Ada pengusaha tosmekik. Pengusaha yang sudah bangkrut. Iya. Iya, itu benar. Iya, terus kita ditipu oleh dia gitu kan. Si Upik ini. Upik Abu. Oke. Abunya lah mau sebutin. Oke, sekarang tapi bodohnya nih, kita kan sekarang udah berteman nih selama berapa bulan ini nih. Iya kan? Kita udah 6 bulan, 7 bulan jadi teman. Nggak tahu, Pak, gue nggak ingetin. Oke. Dan Ngapain gue ingetin mau dibikin anniversary? anniversary kita berantem. Kita berantem sama dia tuh awalnya kapan sih dulu? Gara-gara TikTok tuh kan awalnya. Lama lu anniversary 17. Oh, nggak lama dari gue ini. Oh iya, berarti dari bulan Mei. 18 sampai 17. Iya, bulan Mei. Oh, berarti bulan Mei akhir kita mulai berantem tuh dulu gara-gara TikTok. Gara-gara gue mulai belajar TikTok, dia ngomentarin. Gara-gara bercanda jadi serius berantem kan. Oh, jadi ya udah. Bulan Mei kita anniversary berantem. 1 tahun berantemnya kita ya. Cari tanggal dulu berapa kali dia ngomentarin gue di TikTok. Iya, tapi kan waktu itu berantemnya kan ada yang baper. Baper. Nanti kita ngomongin soal berantem kita nanti aja. Ini soal kita ditipu dulu. Ya. Nah, intinya kita ditipu. Nah, intinya kan gue ditawarin mobil sama si Upik ini. Tapi si Upik ngomong ke orang, gue yang mau beli. Segitu pengennya gue beli Alfred. Oke. Jadi intinya kita sama-sama ditawarin mobil. Ya. Ditawarin, jangan salah ngomong. Ditawarin mobil, dia maksa. Pokoknya bahwa gue butuh duit. Kalau lo bilangnya buat apa ke lo?
Dia ngomongnya apa ya, pokoknya ya gitu suruh cepet-cepet transfer. Oke, kalau gue bilangnya pertama mau keluar dari rumah sakit, habis itu berubah jadi mau bayar klinik. Dia nawarin gue 2 mobil. Akhirnya gue beli dua-duanya, intinya singkatnya nih ya. Kalau lu nawarin mobil? Mobil Alphard 2020. Kalau lu gimana ceritanya? Maksudnya sampai lu akhirnya beli itu gimana? Karena yang di tanggapan gua, dia kan maksa-maksa terus tuh. Iya. Tanggapan gua nih, yang di tanggapan gua si Upik Abu ini sebenarnya dia mau pinjem duit, cuman nggak mau pinjem duit untuk keluar dari rumah sakit, tapi gengsi nyampein pokoknya. Secara si Upik Abu ini kan gila hormat. Padahal udah dihina sama semua orang. Terus dari itu, jadi ya kasihan terus sama gue pikir ya pasti balik, nggak mungkin lah dia berani sama gue. Iya, gue tahu pasti balik. Kalau misalkan pun sampai dia nipu. Kenapa lo bisa yakin? Yakin nggak? Tapi udah punya feeling belum waktu pertama kali dia nawarin lo nih, gue ditipu nih? Feeling, gue udah bilang jangan sampai ribut nih. Tapi kenapa lo tetap transfer? Karena gue yakin pasti balik. Tergiur Alphard murah ya? Tergiur Alphard. Karena lu nggak punya Alphard ya kayak artis-artis lain ya? Karena waktu itu mau bagi-bagi sembako, pakai Alphard. Oh, lo tergiur. Lo ditawarin mobil berapa sih? Berapa ya? Pokoknya DP-nya, dia beli Maxi gue 600, gue bayar ke dia pego. Artinya lu beli Alphard, dia cuma 750 juta? Iya. Tunggu, Alphard tahun berapa? 2020 Alphard tuh at least 1 miliar lebih loh. Gue kan yang lagi harga mobil. Iya. Gue nggak tahu mau berarti nih itu. Guys, ini pelajarannya adalah saat lu ditawarin barang yang jauh di bawah harga pasar, lu ditipu. Gue nggak cek harga pasar, karena gue kan nggak ngerti. Lu tanya gue dong, lu kan punya temen orang mobil. Iya, kagak ngerti gue. Minimal lo kalau misalnya mau beli dari gue biar gue dapat untung dari lu. Oh, mau untungin gue juga? Enggak. Gila, lu semua mau diuntungin. Enggak, komisi aja. Oh, komisi. Iya. Terus gitu saat itu enggak, gue tolak loh. Lo tolak? Lo sempat tolak? Lo bilang apa? Awalnya gue tolak, ada kok di bukti chattingannya. Ada di YouTube gue, cek aja sendiri. Denis Cariesta YouTube-nya. Promo sempat lo terus. Gue bilang nggak mau, Com. Gue lagi mau beli rumah. Kan gue juga bilang malu kan, gue mau beli rumah. Tahun ini gue mau beli rumah, nggak butuh mobil. Iya, bosen ngontrak, udah lelah. Iya. Terus gitu biar kontrakan Denis jadi rumah Denis gitu kan. Rumah Uya lo ikut gue dong, rumah Uya. Hati-hati, jangan pakai itu. Ini podcast gue rumah Uya beneran nih. Emang lo pakai ini namanya rumah Uya? Copyright lo, iya. Ini kan Uya TV. Rumah Uya, tapi kan podcastnya rumah Uya beneran. Bayar lisensi lo. Tapi kan beda nama. Udah gak? Lo bilang lah gubuk Denis kayak apa? Gubuk. Rumah gue pasti di kawasan elit. Nggak mungkin. Nah intinya abis itu lo beli tuh. Setelah dipaksa-paksa. Lo lihat mobilnya nggak? Ya enggak, gue bilang gue mau lihat mobilnya dulu, baru gue DP. Ya tapi dia mendesak-desak untuk transfer sekarang, Com. Sekarang, Com. Lu tahu cara nerornya dia? Nerornya bertelepon berkali-kali. Gue juga diteror tuh. Iya, nerornya gila-gilaan. Dan yang ditangkap gue kan dia mau keluar dari rumah sakit tapi nggak ada duit. Butuh duit, lo kasihan kan? Kasihan. Sama kayak gue. Iya, kasihan tuh sama. Sebenarnya upgrade-nya emang gue ngarepin banget. Akhirnya lo transfer tuh? Tapi gue transfer, iya. Lo belum lihat mobilnya? Gue belum lihat mobilnya. Goblok lo. Lu juga goblok. Sama soalnya. Sama-sama goblok guys. Jadi gue juga waktu lihat mobilnya, waktu transfer DP lu belum ada mobilnya. Jadi kita sama-sama goblok. Dua goblok, kita bikin grupnya dua goblok. Dia kirimin foto-foto, dia jangan kirimin foto-foto juga. STNK BPKB udah ada di supir gua. Di Brimob gue nanti akan nganterin. Iya kayak gitu. Oke. Oh intinya ketipu lah kita nih ya. Ketipu. Ya pokoknya lu sadar tertipu pas saat habis kita telepon-teleponan nih ya besoknya kan. Iya. Sadar ketipu itu enggak. Gue sadar ketipu saat dia kirimin gue mobilnya udah beda. Oh lo sempat dikirimin mobilnya beda? Sempat mobilnya Velfire. Padahal janjinya Alphard. Alphard 2020 dan itu gue udah bikin surat perjanjiannya karena dia, lu tau sendiri lah dia kalau udah terima bukti transferan langsung diem. Iya benar. Kalau minta belum ditransfer, cerewetnya minta ampun. Kalau belum ditransfer, gila naroknya DP-nya mana? Cepetan buat apa lah, buat ini buat itu yang gue. Yang jadi yang gue tangkep tuh dia hari itu mau keluar dari rumah sakit dia udah sama gue. Intinya lo sadar Velfire datang. Terus bukan Alphard nih ya? Iya bukan Alphard. Tahunnya beda juga. Lo bilang apa sama dia? Ini mobilnya nggak sesuai, Com. DP balikin aja. Tapi untung nggak sesuai loh. Kalau misalnya andai kata itu mobil sesuai, lo pasti akan disuruh transfer lagi. Dan mobil itu nggak akan sampai ke lo juga karena itu mobil orang pasti. Karena modusnya ke gue adalah, ya. Ternyata mobil yang dijual gue, yang diaku-aku mobil dia tuh bukan mobil dia, mobil orang lain, dan orang lain tuh disuruh bawa mobil untuk datang ke rumah sakit untuk gue lihat dengan alasan mobil itu mau dibeli sama si cewek ini. Ngerti ya? Yang punya showroom ini, Cong, lo datang nih gue mau beli mobil lo, mau lihat mobil lo, gue DP 4 juta. Pas sampai parkiran yang lihat gue, gitu ngerti gak lo? Orang yang punya mobil lo kaget, lo kok yang lihat gue? Jadi dia malah curiga, jangan-jangan ada apa-apa antara gue dengan mbak itu kan. Mungkin dia pikir jangan-jangan gue selingkuhannya nih gitu kan. Si gadunnya gitu kan. Gadunnya ya. Nah tapi untungnya
Lu mau punya Ini milih-milih dong cuy ya kan. Istri gua yang paling tercantik di dunia ini. Benar. Oh, gila lu punya simpanan opik abu gitu. Secerewet-cerewetnya bini gua tapi dia nggak pernah nipu. Oh iya benar, karena Iya. nipu tuh ada hal paling najis buat gua. Sebau-baunya kentut bini gua. Tapi nggak sebusuk tipuan dia. Iya benar. Iya kan? Dan tipuannya itu ya bukan untuk kita berdua doang. Yang gua nggak suka, kenapa gua lanjutin terus? Iya. Ya, itu Oke, tipu- gua tanya nih. Pokoknya intinya akhirnya kita sadar ditipu karena kita telepon-teleponan nih. Oh, lu beli juga? Lu beli juga? Lu udah transfer mobilnya nggak ada? Kita sadar nih berdua. Sebenarnya udah feeling. Udah feeling. Nah, satu lagi nih. Pas lo udah nagih-nagih dia 50 juta kan lo? Iya. Dia tuh ngotot ke gua tambah lagi bayar 50 juta. Buat biar mobilnya bisa diliatin ke gua lagi. Gua baru sadar ternyata duit itu kalau gua transfer itu buat Nyampe ke bayar gue. lo. Iya kenapa gua nggak transfer? Kan aku sayang temen. Untung gua telepon-teleponan sama lo. Iya. Jadi ini modusnya guys ya. Jadi gini nih. Misalnya dia nipu Dennis 50 juta. Dia akan bohongin orang lain gua. Dennis udah cerewet nih. Ya, dia akan ngejual barang ke gua, ngedapetin angka sesuai yang buat ngelunasin dia. Ngerti lo? Jadi Iya. dia akan nipu orang berikutnya untuk gali lubang tutup lubang. Iya. Emang gitu modus ya. Iya. Jadi menurut gua dia bukan ODGJ, bukan bipolar, dia penipu handal. Penipu handal. Penipu handal dan dia Oke. penipu berencana. Itu kriminal, bukan ODGJ. Jadi jangan pakai ODGJ, jangan pakai apa, jangan lari menggunakan penyakitnya itu dari hukumannya. Setuju. Karena itu udah merugikan masyarakat banyak. Setuju. Dan polisi juga harus jeli karena ini kita udah viral ya. Kita kawal kasus ini, jangan sampai dijadikan alasan dan ditunggangi oleh pihak-pihak lain untuk mempengaruhi kasus Kasian ini. nih, kasihan apa segala macam. Iya, Karena nih cewek iya. nggak bisa dikasihan. Ini anggap aja ini udah seviral kasus binary option nih, ya kan? Jadi semua lihat bareng-bareng, kalau ada sampai yang nggak beres, tiba-tiba dilolos, nggak jadi tersangka, terus tiba-tiba nggak masuk, berarti ada yang nggak beres. Tapi pernah ada, gua tahu tuh, dia pernah kasusnya si Citra Kirana. Aha. Dia udah jadi tersangka, terus nggak tahu kenapa nggak Citra jadi. Kirana Rizky Aditya. Nggak tahu, gue juga kurang tahu Oke, artis. Jadi oke. gue baca-baca, iya. Oke. Terus dia jadi tersangka, terus tiba-tiba nggak tahu tuh kenapa. Jadi tersangka atas kasus? Kasus tas lah. Tas. Nah tuh sama Uci, yang 1,3 M. Iya. Iya. Itu kan dia kirimin dengan sadar 9 tas Hermes palsu Iya. dan dia bilang asli 10.000%. Terus dia gitu si Uci udah cek di Oh, ini bukan mobil, tas berarti ya? Tas, ini dulu, ini modus dulunya kan tas. Sekarang ganti mobil, soalnya tas udah nggak laku lagi. Iya kan, kalau dia yang jual. Iya. Terus dia bilang 10.000% ini pasti asli tasnya. Dia bilang gue juga 10.000%, Iya, mobil sama nggak tuh. bekas banjir segala Omongan macam. dia di copy paste kali ya. Oke. Tujuh-tujuhnya semua palsu. Udah jadi tersangka belum? Udah jadi tersangka. Nah, berarti jangan, kan selalu pernah ada bilang slogan percuma lapor polisi zaman dulu. Tapi gue percaya kepolisian kita tuh hebat. Hebat lah, Jadi, polisi adalah sahabat masyarakat. Nggak percuma kalau lapor polisi. Jadi jangan sampai ada hashtag percuma lapor polisi lagi gara-gara kasus ini terabaikan. Bener nggak? Kita percaya sama polisi. Ini banyak korbannya gitu kan? Iya, korbannya banyak banget, bukan Iya. 1-2 biji. Dan rakyat yang kecil yang nggak bisa bersuara juga Nah, ini. sekarang gini. Di apa namanya tuh, dijejek sama dia. Lo kan bikin posko pengaduan nih, dan lo tetap berkuar-kuar walaupun lo udah dibayar. Gue pengen tahu, akhirnya lo dibayar gimana? Akhirnya dibayar Kok setelah... dibayar lo lunas duluan? Ya gue tahu kenapa, kan gue udah tahu, gue yakin gue pasti dibayar. Oke, karena lo koar-koar. Karena gue koar-koar, gue udah tanya dari awal, lu berani berantem sama gue? Dia bilang? Enggak. 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 Tapi kenapa dia berani nipu lo? Terus dia gitu, gue udah ngoceh-ngoceh kan, makanya dia panik kan nyariin gue 50 kan. Iya. Terus gue Dan ngoceh-ngoceh. berusaha nyarinya ke gue lagi. Iya. Iya kan? Iya kan? Terus Iya. dia gitu, dia pas gue bikin status, Hmm. salahnya dia, gue bikin status tuh gue sengaja buat mancing dia. Gue ngomongnya baik-baik. Jam 5, jadi kan Cong transfer gue jangan kayak kemarin nggak jadi-jadi. Iya, iya. Salahnya dia gobloknya dia, kepancing. Dia Iya. langsung upload foto data pribadi gue, dan itu UU ITE. Jadi gue Iya. setelah itu gue punya kebebasan untuk ngepost apapun tentang dia. Iya. Iya Data dong, pribadi dia yang lo cicilan lo. cicilan gue, dan gue mah gak mau nyicil. Emang kenapa nyicil? Lu orang juga mau nyicil belum tentu mampu. Tapi UU ITE kan bisa diselesaikan dengan minta maaf sekarang. Ya nggak masalah, gue nggak ada takutnya. Iya, Karena iya. yang gue suarakan ini kebenaran. Dan kebenaran bukan untuk gue Dan doang. Duit gue udah balik. Pertanyaannya, kenapa lo berani banget di Instagram berkuar-kuar nyebut nama dia? Ya karena itu emang kebenaran. Kebenaran. Lo nggak takut sama Gue sekali? nggak takut. Kalau itu Lo kebenaran. diancam nggak nggak sama takut. Diancam. Apa katanya? Iris kuping gue kalau lu nggak, gue laporin lu, iris kuping gue kalau lu nggak masuk penjara. Lo nggak takut sama sekali? Iyalah. Oke. Emang dia siapa sih? Dia cuma Tuti yang sudah bangkrut. Tuti itu adalah? Tukang tipu. Cie, so nggak tahu nih gue. So nggak tahu, emang so ngejebak emang. Iya. Iya, itu cuma tukang tipu
penipu yang sudah Iya. bangkrut. Oke. Dan sok kaya, ngatain rumah gua kontrak, ternyata rumah dia katanya kontrak juga. Serius rumah dia kontrak juga? Iya, udah berapa bego. Gue kan polos, gue kan orangnya polos, potongan losmen. Gini. Kasih jeng. Lo ulang. Yang terakhir, kalimat terakhir. Lo Dia bilang rumah gua kontrak dia, padahal rumah dia kontrak juga. serius dia ngontrak? Biar ada jeng-jengnya ya kan. Ini ciri khas rumah Uya ya kan. Orang pada bilang, "Mas, gak usah pakai jeng-jeng dong." Nggak, jangan kasihan. Sound effect udah gue beli mahal-mahal. Ya. Nah, terus akhirnya emang rumah dia ngontrak? Kontrak. Pengusaha, Denis. Pengusaha apa? Usaha dia, pekerjaan dia adalah penipu. Penipu handal, penipu Nggak ulung, dan mungkin. pemilihan utama. Nggak mungkin lu aja kena. Kan gue masih baik hati, gue orangnya. Ya gue orangnya polos. Gue tuh dari kemarin tuh udah gemes. Dia Iya. bilang sabar aja. Ngoceh-ngoceh. Gue bilang, ngoceh-ngoceh juga. Nggak mau. Akhirnya apa ya? Gue nggak dibayar kan? Gue dibayar. Dia bayar gue kemana awalnya 10 juta awalnya. Iya, sebelumnya. Dan 10 juta itu nih guys, gue dibayar 10 juta pertama kali. Dan ternyata berapa jam kemudian Astrid dapat DM dari seseorang, "Mbak, aku kemarin dipakai duitnya dipinjam sama dia 10 juta mau dibalikin pagi ini katanya." Tapi sampai sekarang nggak dibalikin. Terus gue langsung, "Jamnya jam berapa?" Hampir sama dia transfer gue. Jadi dia 10 juta ke gue itu berarti dari orang lain. Iya. Tapi dia sih salah orang. Sekarang WhatsApp-nya nggak dibaca, nggak bisa ditranslate. Dan ini kabar terbaru dari dia ya. Iya. Gue WA dia handphonenya mati. IG Pulsa baterai habis kali. pulsanya habis. Coba lu isiin nggak, Kak? Janganlah. Masa gue bisa nombok lagi. Iya benar. HP-nya mati, IG-nya udah nggak aktif. Nah ini gue curiga nih. Ya. Ini adalah modus yang selalu dilakukan adalah untuk ke rumah sakit, Iya. biar orang-orang kasihan, Oke. atau pura-pura gila, biar dia bisa lari dari hukum. Dan menurut gue segila-gilanya orang gila yang sesungguhnya tuh ya, kalau orang benar-benar gila nggak bisa lah nipu, ngedit RTGS palsu. Oh iya guys, jadi kita dikirimin, Denis dikirimin bukti transfer 50 juta, gue 110, dilebihin 10 gue guys. Gue udah bilang gue gak mau. Terus udah gitu, duit kan gak masuk-masuk nih. Gue nanya, "Cong, lo dibayar belum?" "Udah." Gue juga udah masuk belum. Terus gue bilang, "Lo lihat deh nomornya," gue bilang gitu. Nomor referensinya sama, tanggal detiknya juga sama dia transfer. Dia baru sadar ditipu. Kali gitu pinteran gue kan berarti ya. Lumayan, Iya kan? itu ya. Dan dia memasukkan bukti transfer. Membawa institusi sebuah bank besar lagi. Bang apa? BRI. BRI ya? Iya, Iya. gua ada tuh buktinya tuh. Iya. Aduh, mungkin BRI mau ikut buat kita lapor. Endorse. Endorse. Kreditan gue masih di BRI ada loh. Ada ya? Ya tolonglah BRI, kreditan saya dilunasin aja. Ini kan saya sebut namanya nih. Iya kan, jadi tapi bagus di BRI. Anjing masih usaha. Siapa Minta tahu dia endorse. endorse. Namanya maklum guys, duit dia ini kan lagi masih udah kita gantikan dengan endorse aja. Ntar Iya. gue storyin ya, gue manajerin. Ya udah gue terima endorse deh. Gue kan jarang terima endorse nih. Endorse gue kan selama ini kan produk-produk gede doang. Gengsi ya. Yang kecil-kecil boleh deh sekarang. Gengsi ya. Tapi BRI kalau nggak mau endorse gue ke Mandiri nih. Punya mau yang Ke BCA aja. Nah, intinya adalah kenapa lo tetap berkoar-koar walaupun lo udah dibayar? Karena satu, Lo dibayar kan? gue dibayar, Ya. gue dibayar. Gue emang bilang sama si dan semuanya. Siapa? Upik Abu. Oh, ini beda ya. Iya. Si Upik Abu ini gue udah bilang. Jangan lupa di bip ya tadi ya. Iya. Gue udah bilang sama si Upik Abu ini. Jadi, Cong, mendingan lu beresin duit lu ke gue. Nanti, abis lu bayar, tete lunas, gue stop keluar. Tete, transfer bukan Oh tete. iya. Nanti kalau misalkan lu transfer, lu mau gue stop keluar, lu gak usah jago, udah lu transfer aja beres gitu. Iya. Tapi lo kenapa tetap koar-koar? Ya tapi gue bohong. Biar dia tahu rasanya dibohongin. Gitu. Nah, tujuan lo apa lo tetap koar-koar? Lo kan udah dibayar, harusnya udah kelar nih. Karena satu, gua kan lu kan kenal dia dari gue. Iya. Itu karena dia juga sok kenal sama lu. Katanya dia sama lu temenan. Enggak, gue baru kenal dari lo itu kemarin. Beneran, sumpah. Bener, sumpah. Ya berarti dia emang SKSD sama orang. Jadi si Upik Abu ini bilang katanya sama lu temenan. Katanya udah lama gak ketemu gitu. Enggak, Apa gue segala macem, baru ketemu gimana pertama gitu. kali ya di tempat gue itu pas lo kenalin. Udah lama gak ketemu gitu apa segala macem. Terus begitu gue bilang malu kan. Iya. Tuh, kemarin si habis si KDRT. Siapa tuh? Oh ya si Upik Abu. Oh, iya. Kenapa sih sama-samain gue bingung. Ini kan kejujuran. Enggak, gue gak mau nyebut nama dia di tempat gue. Haram ya? Iya, terus kan telepon. Bukan, dia Yang bukan. Iya. Iya, oke. Yang KDRT itu. Iya. Terus kayak gitu ya udah, gue cerita. Terus kayak gitu ya udah, lu minta nomornya. Ya kan gue juga mau podcast. Podcast
dia juga gue rugi. Oh kira, AdSense-nya berapa lo dari dia dapat? Nan, ambilin HP aku. Nan lagi free Nah, ya? gue mau tanya nih, dia kan bilang katanya di podcast kita nggak dibayar. Oh, dia enggak, lu nggak dibilangin, gue yang dikatain. Begitu ya? Iya. Gue bilang udah podcastnya nggak dibayar apa segala macem. Di podcast gue kasih minum sama kue kok. Iya, gue juga kasih dia minum kan, sama kasih makan nggak? Kasih makan. McD ya? Nggak apa-apa, McD. McD tolong dong endorse. Kalau nggak saya ke KFC nih. Nih ya, gue kasih tahu nih. Ancem. Gue kasih tahu ya. Undang dia tuh ya sebagai bintang tamu tuh rugi bandar. Berapa ya? Tuh. Berapa? Cuman 200.000. Tahu biaya produksi gue berapa? Berapa? Semuanya karyawan gue pakai 3 tuh ngedit tuh. Belum itu ada berapa tuh gajinya tuh? Ada pokoknya rugi, ada kali rugi 8 juta lah gue. Belum biaya lampu, terus udah gitu biaya makan Sementara dia. dapat AdSense 200.000. 200.000. Lo udah rugi beli McD berapa tuh? Ya lumayan lah, nanti kamu rinciin ya. Kamu kirim invoice ke dia deh. Ya nanti ya. Beneran tuh. Karena rugi gitu Kok sebenarnya. kirim invoice? Iya lah. Gak boleh Rugi. gitu loh. Nggak boleh gitu lah. Masa ngirim Nggak boleh invoice? gitu. Iya, Emang benar-benar. ada yang begitu? Ada dia. Gimana maksudnya? Dia pernah gitu juga. Maksudnya Jadi gimana? dia pernah jahat sama makeup artist. Ini orang kecil. Ini yang gue gak suka juga. Oke, gimana Makanya tuh gue maksudnya? lanjut keluar ini. Gimana Jadi dia makeup artist? makeup artist pakai jasa dia DM WA duluan ke makeup artist ini. Iya. Kita di make upin. Make upin. Berarti bayar dong. Biar cakep, Oke. biar nggak buluk, ya kan? Terus kayak gitu dia make upin, bayar kalau nggak salah berapa 3 jutaan, tapi nggak dibayar-bayar sama dia, diutangin. Serius lo? Muka lu biasa aja dong. Oh, iya. Padahal dia nggak tahu ceritanya. Iya. Ya kan gue taunya barusan, gue sekarang pura-pura kaget dong, ya kan? Iya, jadi Serius lo? Iya, sumpah terus. gue. Oke. Terus abis itu nggak dibayar, terus? Nggak dibayar, terus ditagi-tagi terus, ditagi-tagi, terus begitu makeup artisnya mulai up di story, kayak lu. Iya. Habis itu langsung tuh diancem-ancem. Nyebut nama dia? Nyebut nama kayaknya Oh dia. kurang pinter, Kurang pinter. harusnya temenan sama gue dia. Iya, Betul. lu aja nggak nyebut nama diancem. Oh iya, benar. Iya. Makanya gue nggak Habis takut. itu makeup artist itu kan orang kecil diancem-ancem juga. Orang kecil, emang kecil orangnya? Kayaknya. Oke, terus? Terus kayak gitu orang diancem-ancem juga gitu loh. Diancam? Diancem gue laporin lu apa. Akhirnya dibayar nggak makeup artisnya? Akhirnya dibayar, dicicil 3 kali. Oke. Nah, terus kayak gitu sampai terakhirnya si Upik Abu ini ngirimin invoice. Buat apa nih? Si makeup artist ini. Karena Karena si makeup artist ini post video TikTok dia pakai muka dia yang nggak terkenal itu, yang nggak oke itu, Terus di dikasih TikToknya tagihan. dikasih tagihan katanya. Anda sudah post muka saya di video TikTok Anda. Oh, ada red Dan card-nya tuh? Red card endorse saya 4 juta sekali post. Anda post 2 video berarti 8 juta. suruh bayar. Disuruh bayar. Bayar nggak tuh? Enggak. Itu dikasih somasi. Yang nggak Somasi. bisa bayar kan orang dia bilang katanya. Saya apa ya? Saya single parent, ngasih anak makan aja. Undang-undang susah makeup gitu. artisnya kesini undang. Iya, undang-undang. Ke gue dulu ya aja lu. Ke gue dulu. Iya, ke gue dulu. Iya bener. Iya. Kita rebutan bintang tamu ya guys. Rebutan. Udah bikin posko pengaduan soalnya gue. Oh iya. Tapi udah banyak belum yang ngadu ke lo? Belum bikin posko pengaduan? Banyak. Nah. Banyak. Dan yang ditipu kan itu kan orang yang nggak kaya juga. Apa aja Ada sih orang kasusnya dia? Yang Kasusnya apa aja? bawa-bawa Raffi. Jadi Aha. dia ngaku-ngaku sebagai manajemen dari Raffi. Nah, Terus gitu dia datang ke pabrik ini pabrik kosmetik. Dia bilang saya manajemennya Raffi, mau nggak jadiin Raffi brand ambassador sebesar 1,2 M selama 3 bulan. oke. Terus itu dia transfer tapi rekeningnya bukan nyampe ke ininya si Raffi. Iya. Nyampainya nggak tahu dia tuh kemana. Oh, dimakan gitu? Dimakan lah pasti. Serius lo? Serius gue. Kayak mah makan kayu. Oh gitu, apalagi kasusnya? Terus dia gitu ada juga namanya Kak Karya. Nah, Karya ini dia beli tas Chanel sama tas Hermes. Totalnya 240 juta. Palsu. Oke. Palsu. Berapa orang kalau kasus tas? Oh, gue nggak ngitungin lah. Banyak tapi? Banyak lah, pasti. Terus Tas mah jual banyak beli apa lagi? banget. Selain kita kan mobil nih yang terbaru. Apa tuh? Diamond. Oke. Diamond juga cuman kayaknya dia nggak kurang laku deh waktu itu deh. Oh kurang laku. Soalnya kan dia kan orang yang beli diamond kan sama tas menurut gue masih satu lingkungan. Oke. Sosialite. Oke, jangan mau nih dia nipu di tas Iya, gitu. iya. Terus kasus kayak apa gitu. lagi? Jual beli apa lagi? Terus dia gitu mobil kan kita. Iya. Terus kalau mobil kayaknya baru kita ya. Baru kita kayaknya. Kita percontohannya demo. Terus Demonya anjir. apa lagi? Demonya kita lagi Iya langsung benar. viral ya. Viral, salah dia ketemu kita, ya kan? Salah. Terus dia gitu, Dua goblok. Dua goblok. dianya goblok, kitanya juga goblok. Iya. Terus udah gitu alat kecantikan. Alat kecantikan. Jadi banyak dokter-dokter yang DM gua dan termasuk Kak Fitri juga di DM.
Apa dia? Ditawarin alat Venus apa Penis? ya? Penis. Venus? Hah? Venus. Tahu sih Venus tuh? Planet. Alat laser. Alat laser. Oke. Waktu itu di DM, terus dokter Richard juga di DM. Maksudnya dijual. Dijual. Terus orang suruh DP kayak kita jangan-jangan. Kayaknya, nah, tapi kan kalau dokter Richard sama si Kak Fitri nggak mau. Tapi ada dokter yang transfer. Ada juga dokter-dokter lain yang transfer 100, dikasih lihat lah, dia silet lah, otaknya berdarah lah, apa segala macam pendarahan, dikasih lihat darah-darah dokternya, biar dokternya kasihan. Sama kayak ke lu, dia kan cerita-cerita kan ke lu Iya. supaya kasihan kan nangis-nangis, Iya. makanya lu mau kan. Iya. Kalau ke gua kan beset-beset. Oh gitu ke lo? Iya. Kalau ke lu nangis-nangis kan, makanya lu mau. Bego. Lu juga goblok. Goblok banget. Nah, kalau gue kan waktu dia udah sadar, udah gue tahu, udah bilang belak-belakan lo nipu gue kan dia mati-matian, ayo datang ke rumah gue kita ketemuan deh, lo datang lo gitu juga nggak? Ayo ketemuan ya. Ya kira-kira ngapain nih dia kalau gitu? Yang ini kan kayak pernah kasusnya sama si Mariska. Siapa sih gua? Marisa Ica. Marisa ya, Ica, Bang? oke. Marisa Ica kasusnya. Jadi dia yang gue dengar kasusnya itu, kalau sama si Marisa Ica gue kenal. Kasusnya itu, jadi dia pura-pura digebukin gitu. Padahal dia bentuk-bentukin dirinya sendiri. Saat mereka ketemu. Saat mereka ketemu. Oh berarti bisa jadi kalau gue ketemu, Dia bentuk-bentukin diri sendiri gitu. terus bilangnya gue mukulin itu. Iya, press conference digebukin uya-kuya gitu kali ya. Mukulin orang mana ada dapat gula. Iya bisa jadi. Iya kan. Gue orang paling sabar tuh Taya Astrid di rumah. Astrid itu paling emosional. Barbar ya? Barbar ya? Iya. Iya, gitu. gue dulu karate cuma sampai dan 1. Astrid sampai berapa dulu? Atlet gua. Atlet dia, Atlet atlet. ya. Iya. Kalau gue lebih suka ke balet dulu, lebih suka ke balet. Untung Iya lah, kan? untung gak kontak gue. Iya. Terus? Nah, intinya adalah sekarang lu tetap akan berkoar-koar dan bikin posko pengaduan itu. Iya. Sampai dia jerak. Jerat tuh apa? Juga ya sampai dia masuk ke dalam sel, menurut gue itu udah jalan terbaik. Harus ya? Harus Nah lah. sekarang orang juga pada bilang, oh ya ini sama Dennis pasti settingan sama si Upik ini gitu kan. Gua nggak peduli orang mau bilang settingan apa enggak, yang penting. Iya, kan kalau ini- bilang katanya kenapa bikin konten? Ya iya. Bukan lapor polisi. Kalau nggak bikin konten lu orang mana tahu. Bagus, gue masih bikin konten sama si Uya. Kalau nggak lu orang masih bisa jadi korban dia Nah, selanjutnya. itu alasannya Terima kasih guys. lo. Orang banyak yang nanya kan, kok malah ditipu bikin konten Ya gitu. iya, biar semua orang tahu sama biar AdSense gue gede. Jujur nih pengusaha. Jujur, gua pengusaha. Gue sekarang juga kan masih rugi nih gue. Lu masih rugi, Belum. lu mah wajib bikin Iya, konten. bikin Rugi. konten. Nggak dibuang balik 65 jutanya. Terus dia Iya. ngomong sama lu, mau nganterin duitnya ke rumah gue. Iya. Lu juga maunya mau ngapain suruh nganterin Nggak, ke rumah jadi gue. dia sempat bilang gini. Nanti biar gue yang disangka gebukin dia. Karena dia tuh ngotot-ngotot bilang katanya kan dia janji Ande adenya, kakaknya yang mau ngirim. Terus cowoknya, habis itu lagi Cowoknya baby wolf. iya. Terus habis itu bilang mau ditransfer, mau layarin deposito. Beda-beda. Beda-beda. Sampai Dan akhirnya dia beda-beda. mau Tiap jam. ngasih duit cash si cowok ini. Dan gue udah bilang, gue gak tau feeling kata Astrid. Kalau Astrid bilang ya jangan ketemu. Nanti kalau ketemu dia menangis-nangis, acting. Lo jadi kasihan. Akhirnya gue gak mau ketemu. Gue bukan gak kepikiran soal dia acting digebukin itu gak kepikiran. Nah, jadi ketemu Makanya Dennis gue aja pikir, gitu, monyong lu. lo bayar aja ke rumah Dennis. Nanti gue akan telepon Dennis. Dan gue lupa ngasih tau Dennis. Ya kan? Lupa bawa. Tato dihubungin lo dihubungin dia ya? Iya, tiba-tiba, kok tiba-tiba mau kirim minggu 65 juta. Iya. Gue telepon, lu mau kasih ke gue? Tapi dia gak datang-datang kan? Gak datang-datang. Gue tungguin sampai jam 12. Iya. Sebentar gue udah tidur. Gue udah Pagi-pagi gue nanya, Dennis dia ke rumah lo gak? Enggak. Anjir. Gue nungguin sampai jam 12, karyawan gue nungguin sampai jam 2. Iya. Nggak datang Oke, orangnya. lu sekarang gimana? Lu kan pernah berantem sama gue, pernah berantem sama DP, pernah berantem sama cewek ini. Si Upik Paling Abu. paling enak sama siapa? Paling enak sih Upik Abu lah. Kenapa? Ya karena dia jahat. Oke. Jahat, satu. Terus udah gitu jahatnya ya nggak tahu diri. Sama DP? Sama DP dia juga jahat, cuman gue dapet untungnya banyak dari dia. Sama gue? Sama lu juga enak dulu, cuman dapet untungnya juga banyak. Iya. Nah si Upik Abu ini bukan siapa-siapa, nyolot, udah nipunya banyak orang, ngerugikan banyak orang, ngancem gue, terus udah gitu, si Tukikas itu saha gitu loh. Dan banyak orang ternyata yang tadi kita cerita sebelum syuting ini punya masalah yang sama, tapi Dan- mereka nggak ngelapor karena diancam. Iya dan banyak orang yang sama ya, banyak yang orang-orang yang nggak mau bersuara dulunya, jadi mereka jadi bersuara. Menurut lo, dia kan udah banyak laporan masuk nih, udah ada yang jadi tersangka. Kok belum masuk-masuk? Kira-kira kenapa? Atau punya orang kuat atau mungkin? Karena dia emang selalu menggunakan penyakitnya itu loh.
Iya. Bipolarnya itu dia berlindung di penyakit bipolar yang sebenarnya gue. Tapi lu percaya dong sama kepolisian kita dong? Percaya lah, Harus dong. percaya Iya, dong. iya. Kepolisian kita adalah sahabat masyarakat. Iya. Dan Dia kemana-mana kan pakai brimob. Semua sama di mata hukum. Pakai brimob segala Nah macam. itu tapi gue juga bingung tuh. Brimob itu kan buat melindungi pejabat ya. Tapi dia bilang ada surat perintahnya. Emang ada dia bilang. Katanya. Gue gak pernah nanya Iya, sih. iya. Lu kan lebih Iya. dekat sama dia, jadi lu lebih tahu. Lebih dekat bukannya gue kenal dia lo ya? Gue curiga nih, jangan-jangan lu sekongkol sama dia ya? Ih najis. Lu nipu gue ya? Najis. Jangan-jangan duit lu bagi dua ya? Ih najis. Tunggu nih, gue jadi lu jangan yang settingan lu nih berdua. Tiap pagi gue bangun tidur aja udah langsung bikin story, balikin duit Uya. Iya, Gak menghargai iya, lu iya, ya, iya. monyong Terima lu kasih, ya, terima bilang kasih. gue. Ini ada aset negara. Nah, aset keset. Tapi dia Dia marah-marah ke keset. gue. Please, stop Dennis, bully gue. Nanti duitnya gue transfer. Gue bilang lah, kok emang gue manajer Dennis? Gue bilang gitu. Terus dia bilang gini, halah, lo yang ngompor-ngomporin kan? Dibilang gitu katanya. Alasan aja dia gak tau aja gue yang ngompor-ngomporin lu ya. Ya padahal ya guys sih, ini jujur ya, gue gak pernah minta Dennis untuk ngompor-ngomporin. Malah Dennis yang bilang, kau ya ayo ngomong. Ayo ngomong. Dia gak mau ngomong-ngomong, gue Di kesel. Instagram ngomong, ayo. Terus sampai akhirnya gue dibayar, dia gak dibayar. Tuktan lu gak dibayar, aku gak mau ngomong sih. Akhirnya mulailah gue ngomong karena dia fitnah gue, dibilang kita yang meng-cancel jual mobilnya. Nah itu juga, nah itu emang tukang Terpaksa tipu. gue ngomong nih. Tukang tipu, Iya. dia bilang kita yang cancel mobilnya. Terus udah gitu, kita yang mau beli mobilnya. Iya. Udah bagus kita mau kasih DP, karena kita bego sama kita Iya, kasihan. DP, yang DP. Kangen sama DP ya. Iya. Jadi harapan Iya. lo ada apa sekarang? Ya harapan gue, Lo pengen ngapain jadi? gue nggak pengen ngapa-ngapain lah. Kalau gue mau udah dibayar. Sebenarnya gue pengen ya dia diberikan efek jerak karena dia nggak ada jeraknya dan dia tidak merasa bersalah melakukan itu. Iya. Sama sekali tidak merasa Iya. bersalah. Dan Malah dia merasa dizolimi ya? dan dia acting dia adalah seolah-olah dia yang korban. Iya. Itu menurut gue najis banget. Gue paling benci orang yang sosok korban, sosok sedih, ngerasa kayak ini kita zolimi banget. Padahal dia? Terus begitu dia bilang gue bully dia. Iya. Yang gue ngomong kan kebenaran. Yang ngebuka aib aib tuh dia sendiri. Dia yang nipu. Gue dari awal udah bilang sama dia, lu berani berantem sama gue. Dia udah bilang enggak, tapi Iya. dia masih berani-beraninya. Tapi dia lagi sakit lo, kasihan. Sakit dibuat-buat kali. Begitu ya? Kalau bipolar mah nggak gitu. Iya. Marsyanda, bipolar, apakah dia menipu? Enggak? Enggak, ya berarti emang penipu sama bipolar ya beda lah. Oke. Dia menggunakan penyakitnya ini. Gue yakin nih sekarang dia juga lagi di rumah sakit lagi. Maksudnya? Ya pasti dia sekarang lagi di rumah sakit. Dengan harapan? Dengan maksud ya mau gue rasa dikasihanin satu. Terus dia gitu mau, menurut insting gue, dia mau pura-pura gila buat biar bisa lari dari hukum. Gitu ya? Iya. Tapi kan polisi kan kita nggak bodoh kan? Polisi Enggak. kita kan pintar. Untungnya iya, pasti. Aparat kita pasti profesional. Pasti. Dan menurut gua ini korbannya udah banyak dan merugikan semua orang, bukan kita berdua doang. Harapan lo atau pesan lo ke korban dan ke polisi? Yang Ya, berwajib? ke korban, kalian harus speak up. Jangan takut diancam-ancam sama dia, karena dia juga udah nggak punya apa-apa. Lo bakal siap membela nih? Siap membela gua. Iya. Heeh. Oke. Maju tak gentar, membela yang benar. Iya. Falas, jangan lanjut. Anjing. Terus habis itu buat kepolisian dan pihak yang berwajib? Buat kepolisian ya, saya yakin lah polisi adalah sahabat masyarakat dan tugasnya untuk melindungi Iya. masyarakat. Semua Iya. sama di mata hukum gitu. Jadi gue yakin dia akan diproses juga cepat karena Oke. korban-korban udah mulai speak up dan lu kan juga katanya mau LP kan? No comment. No comment, ya. Gue tahu, gue udah dengar. Oke. Lo mau LP nggak? Lo udah dibayar, tapi lo mau LP nggak? Apa? Lo mau LP juga nggak? Kalau LP gue LP deh. Oh, ikut. Pesan-pesan lo untuk para korban-korban atau mungkin mau LP bareng gitu? Ya kalau misalkan korban-korban ya laporin ya. Laporin lah, semua masyarakat bebas melaporkan kok. Iya. Bahkan si Upik Abu kalau mau ngelaporin gue bebas kok. Tapi gue nggak takut karena gue merasa gue berbicara untuk kebenaran dan kebaikan semua orang. Pokoknya lo kan juga udah berkoar-koar, udah ngebela gue juga. Iya. Kalau sampai lo dilaporin, lo masuk, gue siap di belakang lo. Nggak perlu, gue mau sendiri aja. Jadi di belakang lo, cuma Belakang ngeliatin doang. doang, dadah. Mau ngontenin gue ya? Siap di belakang lo dan ngontenin lo. Gue nggak takut Iya, sendirian karena iya. gue kali ini gue yakin Iya. gue membela yang benar. Benar, Dan keren. itu benar-benar Dennis, penipu keren. dia. Gua kali ini gue acung jempol sama acung jempol sama lo. Oke, Ya, seburuk-buruknya lo zaman dulu sama gue dan seburuk-buruknya lo di mata netizen dibilang tukang bacot, tapi kali ini Bacot gue berguna bagi Bacot lo masyarakat. berguna. Wah, Dan bacot. berguna buat lu juga, lo harus iya, akuin lo. biar gue dibayar kan. Iya, gitu. Iya, tapi sekarang buat gue nih bukan uang lagi nih, udah ego gue nih. Ego, Kalau gue karena dibentak-bentak sama dia, dia diancam. dibentak-bentak, jadi kata ingat umur, Dia astagfirullahaladzim. kan sama siapa? Sama Upik Abu. Oh iya. Ingat umur, Kak. Iya. Oke, guys.
Terima kasih Dennis. Nah, kali ini lo keren. Kita harus akuin dia keren kali ini. Ya. Bacot lo kali ini berguna. Kali ini kita harus dukung dia guys demi kebenaran. Betul. Itu prestasi lo prestasi lo kan selain jual bunga, ini prestasi lo kedua nih. Daripada prestasi Supik Abu bangga-banggain prestasinya cuma satu. Apa? Nipu kanan kiri. Oh, tapi itu kan tetap prestasi. Iya. Dia tetap pengusaha. Pengusaha apa? Usahanya nipu. Nah, ya kan usaha juga. Usaha nipu sama usaha gali lubang tutup lubang. Oke. Sama Galbang, temen. tukbang. Iya. Banyak usahanya ya. Usaha banyak. Iya. Kemana-mana pakai patwal, emangnya dia jenazah ya? Wiu. Berarti dia punya duit dong ya? Iya, kenapa nggak duitnya buat dibayar lo aja ya? Iya. Sama buat korban-korban lainnya tuh guys, berarti dia punya duit, korban-korban lainnya segera tagih. Iya. Oke. Kan tuh? Ya, itu suara tadi mau ngakhiri perjumpaan kita kali ini guys. Itu ungkapan hati yang benar-benar akhirnya terlontarkan dibanding gue teriak. Kadang-kadang teriakan tuh nggak harus dari mulut. Ya, tapi ya dijeritan dari bawah juga. Ya. Jeritan hati. Iya. Oke. Iya, benar. Guys, kalau begitu terima kasih banyak Dennis. Jadi kapan lu mau LP-in? Lu harus loh. Habis kita ngomong kan kita pengacara gue mau datang. Oke. Ya. Oke. Tapi lu harus Kak, besok Kak, secepatnya. Jangan sampai dia pura-pura sakit lagi. Kasihan orang-orang lain Gue masih juga. kasihan. Kasihan apa? Dia aja kagak kasihan ngembat duit lu. Oke. Oke apa? Guys, kasih komen gue harus kasihan apa enggak? Ya, oke. Komen yang banyak, oke. Kalau kasihanin dia akan melakukan hal yang sama ke orang-orang lain. Lu tega sama orang-orang lain. Nggak dibayar sama dia. Gue at least nih apa yang kita suarakan ini. Gua kali ini walaupun gua yakin kita benar. gue sekarang nih rugi duit, tapi kita menyuarakan kebenaran biar orang-orang lain yang nggak kena tipu sih. Ya. Iya. Oke, jadi kita kali ini bermanfaat. Bermanfaat. Biar gue dibilang raja settingan, tapi gue tidak bisa merugikan orang, tidak Iya. pernah merugikan orang. Yang penting tidak bukan tuti. bukan nyeting buat orang. Ah. Ini kan settingan buat dunia hiburan aja. Semua juga settingan, kayak TV kan semua ada briefing. Itu apa namanya kalau bukan settingan? Artis juga rata-rata settingan, cuma mereka pada nggak ngaku. Oh, iya. Iya, pada nyudurin, dia uyak-uyak. Jadi gue digelarin raja settingan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Kalau gitu guys, terima kasih dan subscribe Uya TV dan Dan juga subscribe juga Dennis Caresa karena di situ ada posko pengaduan Upik Abu. Sama jangan lupa beli bunga di Perdedisi. Oh, tetap keren. Itu prestasi lo guys. Bagus Dan jangan dong, lupa bukan? makan di Jestik. Sama Yuyuan Tangguh udah buka di Mall Puri, Lipo Mall Puri. Jangan lupa kita open Hijab. endorse. Ya open endorse ya, oke open endorse ya. Open Berdua, endorse. dua goblok open endorse ya. Dadah guys.